Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyono. Saya dari lembaga Universitas Al-Falah Asuniah Kencong. Prodi saya yaitu Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang BPRS, di mana hal ini merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh Bapak Syarafi untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester atau EAS. Di sini saya mengambil lembaga keuangan syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Langsung saja mengenai tentang pengertiannya, yaitu pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu merupakan sebuah bank syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan sebuah jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sendiri itu tidak dapat dikonversi menjadi sebuah bank pembiayaan bank pengkreditan rakyat syariah. Nah, untuk bank pembiayaan rakyat syariah itu tidak diizinkan untuk membuka sebuah kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Jadi untuk BPRS sendiri ini itu hanya ada di Indonesia, tidak dianjurkan di luar negeri karena tidak diizinkan. Untuk BPRS-nya sendiri ini saya mengambil dari salah satu BPRS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah atau disingkat dari BPRS HIK. Nah, untuk sejarahnya sendiri, awal berdirinya BPRS HIK itu didirikan pada tahun 92 yang diprakarsai oleh sebuah yayasan Harapan Mulia Insani. Nah, BPRS HIK mulai beroperasi pada tanggal 8 September 93. Nah, untuk PT Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah sendiri itu awalnya merupakan sebuah nama pengkreditan rakyat harta insan karimah. Nah, jadi untuk selanjutnya tersebut itu diganti menjadi sebuah pembiayaan, bukan pengkreditan lagi, dimana selanjutnya perseroan berkedudukan di Tangerang dengan akte notaris nomor 151 tanggal 19 Desember 92 di hadapan Notaris Leli R. Yudo Paripurno, sarjana hukum, notaris pengganti sementara dari Yudi Paripurno, sarjana hukum notaris di Jakarta. Nah, untuk profilnya itu bisa kita lihat diantaranya dari suatu penilaian, yakni nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan tersebut dapat dilihat dari segi kerohanian, profesional, integritas, dan menghormati keintiman dan kejati. Dari nilai perusahaan yang pertama yaitu kerohanian. Nah, dari kerohanian ini menjadikan sebuah keyakinan dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan sebagai sumber energi untuk memberikan yang terbaik sebagai bukti cinta dan ketundukan hamba kepada penciptanya. Untuk yang kedua yaitu profesionalisme, yang mana bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetisi yang baik, penuh tanggung jawab, dan senantiasa memiliki semangat dalam pengembangan diri. Dan yang ketiga yaitu integritas, di mana hal tersebut berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi etika profesi sehingga menjadi insan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dan yang keempat yaitu menghormati, di mana hal tersebut senantiasa menempatkan pelanggan internal dan eksternal sebagai fokus pelayanan serta menjaga kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian. Dan yang selanjutnya yaitu keintiman, di mana hal tersebut itu membangun sebuah semangat kekeluargaan dan kedekatan berdasarkan ketulusan, sangka baik, serta tekad untuk membangun sebuah pengalaman positif yang saling menguntungkan dan tumbuh berkeseimbangan. Dan yang selanjutnya yaitu kerja tim, selalu berupaya secara gigih dan pantang menyerah dalam mencapai sebuah keunggulan perusahaan melalui kerjasama dan sinergi tim yang solid. Selanjutnya yaitu kelembagaan. Nah, dari kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah sebagai berikut. Yang pertama, nambah lembaga PT BPRS HIK
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah. Tanggal berdiri didirikan pada tahun 92 dan beroperasi pada tanggal 8 September 93. Alamat kantor untuk alamat kantornya sendiri, kantor pusat itu Menara Haik, Jalan Hos Cokrominoto nomor 17 Karang Timur, Karang Tengah, Kota Tangerang. Terus untuk kantor cabang itu banyak, cabang Jatim ada dari salah satunya cabang Jaktim, cabang Cikarang, cabang Karawaci, cabang Jember. Untuk kantor kas yaitu Kas Pamulang, terus Kas Depok, Kas Harapan Indah, dan Kas Cikupa, dan banyak lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang visi dan misi BPRS. Nah, dari visinya itu dari visinya terwujudnya bank syariah yang unggul dan terpercaya. Untuk misinya itu yang pertama yaitu menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah, dan yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik dan islami, dan yang ketiga berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang keempat yaitu meninggalkan kemakmuran pemegang saham, pengurus dan karyawan, dan yang kelima itu menjalankan misi dakwah yang rahmatul lil alamin. Selanjutnya yaitu sebagian struktur, diantaranya ada ketua DPS, yang ketua DPS-nya yaitu Dede Abdul Fattah. Nah, di mana tugas-tugas dari ketua DPS yang pertama yaitu menjalankan fungsi ketua DPS untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas DPS maupun berkoordinasi dengan direksi dan dewan komisaris, dan yang kedua yaitu mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, dan yang ketiga mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan yang keempat yaitu meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya, dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. Yang keenam, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari kesatuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK. Untuk selanjutnya yaitu anggota DPS. Nah, dari anggota DPS sendiri ini tugasnya yang pertama yaitu mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas yang kedua yaitu mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah DSN MUI. Dan yang ketiga, untuk tugas ketiga yaitu meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, dari meminta fatwa kepada DSN MUI yang belum ada fatwanya. Sama halnya dengan ketua DPS untuk tugas-tugasnya hampir sama ya. Untuk yang ketiga yaitu komisaris utama dan independen yang diketuai oleh Zahrul Hadi Prabowo. Nah, dari tugasnya sendiri itu yang pertama yaitu menjalankan fungsi komisaris utama untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Dewan Komisaris maupun berkoordinasi dengan direksi dan Dewan Pengawas Syariah, memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan banyak tugas yang lain. Untuk komisaris yang diketuai oleh Nuraini Bawazir. Untuk komisaris independen sendiri yaitu diketuai oleh Agus Darmawan. Untuk tugas-tugasnya itu hampir sama persis dengan komisaris utama dan independen. Untuk selanjutnya yaitu produk-produk BPRS Harta Insan Karimah. Nah, BPRS Harta Insan Karimah itu mengoperasionalkan usaha dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada
masyarakat. Ada untuk produknya sendiri itu yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu produk produk pembiayaan, tabungan, dan deposit. Nah, untuk produk pembiayaannya sendiri itu ada pembiayaan modal usaha, ada pembiayaan investasi, dan ada pembiayaan konsumtif. Nah, dari pembiayaan hal tersebut itu masuk di pembiayaan serbaguna. Dari pembiayaan serbaguna yang pertama yaitu pembiayaan modal usaha. Nah, pembiayaan ini itu dirancang untuk membantu seseorang terutama terkait dengan kebutuhan modal, baik modal usaha, modal ketika menjelang lebaran, mendapat proyek dengan SPK atau PO, dan kebutuhan lainnya. Dan yang kedua yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan ini dirancang bagi seseorang yang membutuhkan investasi untuk pembelian kendaraan, mesin, tanah, atau bangunan, atau investasi lainnya. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan ini diperuntukkan bagi seseorang yang menginginkan barang-barang elektronik, renovasi tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Nah, dari hal tersebut itu menggunakan jenis akad pembiayaan, diantaranya yaitu akad murabahah atau jual beli, dan akad musyarakah dan mudharabah atau akad kerjasama, dan yang ketiga yaitu akad ijarah atau multijasa. Seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai tentang tabungan atau deposito, tidak bisa saya jelaskan secara detail. Mungkin bisa kalian lihat di website BPRS. Di sana ada penjelasan yang lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Subscribe to my channel.